Jadi dua disiplin ilmu ini saya gabungkan ya dalam satu masalah yang saya hadapi ya. Masalah yang sangat simpel ya. Mungkin ini sudah saya sampaikan berulang-ulang kali di beberapa pertemuan ya, mungkin nggak di kuliah ini juga, ada di kuliah PKM, D1 dan segala macam. Nah, terkait dengan masalah yang saya hadapi yang simpel sebenarnya. Ya, sangat-sangat simpel sekali di kampus ya. Terkait dengan suhu AC. Mungkin rekan-rekan semua yang sudah merasakan kuliah di kampus ya, waktu kita sebelum pandemi, mungkin pernah masuk ke ruangan tiba-tiba sudah dingin sekali. Ke ruangan kelas sudah dingin. Dan kita tidak diberikan remote AC. Ya, remote AC itu disimpan sama yang, jadi ya udah seadanya aja, AC menyala terus menerus ya sampai kelas malam ya. Dan yang dibiarkan aja gitu, dibiarkan aja terus menyala ya, dengan kondisi dingin seperti itu. Dan kalau dibilang dengan porsi kelas yang mungkin hanya terisi depannya aja, di belakangnya masih tetap nyala, ini kan sebenarnya jadi masalah dari sisi kenyamanan dan sisi pemanfaatan ruangannya ya. Artinya jadi masalah yang bisa kita bahas gitu ya. Begitupun saya kalau misalnya ke ruangan prodi ini ya, saya sudah bilang dari kemarin bahwa di prodi ini ketika saya masuk tuh benar-benar tidak nyaman karena memang suasananya sangat dingin sekali ya. Datang terus langsung matiin AC, nggak matiin AC, artinya langsung naikin suhu AC yang awalnya 16 derajat di setting secara default ya, langsung saya naikin ke ya 27 ya. Itu yang karena dingin pun tidak akan membuat nyaman seseorang sehingga akan mengurangi produktivitasnya ya. Nah, dari masalah itu saya coba untuk temukan solusinya ya dengan memadukan beberapa disiplin ilmu ya. Dalam hal ini sebenarnya ada 3 disiplin ilmu ya. Tambah lagi deep learning sini. Kalau nggak salah kita sudah punya mata kuliah ya, machine learning. Cuma machine learning itu masih sebatas bahwa komputer itu memahami pola yang ada, machine learning ya. Tapi kalau deep learning itu komputer bisa mengenali, terus komputer bisa memahami ciri dan polanya ya. Jadi dia bisa sekaligus. Kalau machine learning kan kita harus tahu dulu cirinya ya. Jadi ciri itu nanti akan dimasukkan ke machine learning. Contoh, mobil itu kan kita cirikan dulu ya. Mobil dan motor itu pasti beda. Mobil itu rodanya 4 ya, punya setir segala macam. Itu kan ciri-cirinya. Dari ciri-ciri itu nanti akan dimasukkan ke machine learning. Komputer akan mempelajari ciri-ciri mobil, maka dia akan keluar hasilnya ya. Tapi kalau deep learning, kita tinggal masukin aja ya. Masukin aja mobil dan motor itu ke deep learning-nya. Maka deep learning akan mencari ciri-cirinya sendiri, kemudian akan mendefinisikan bahwa yang seperti ini adalah mobil. Ya, jadi deep learning itu dia lebih enak digunakan. Kenapa? Karena dia sudah menentukan sendiri ciri-cirinya ya, dibandingkan dengan machine learning. Cuman deep learning ini sudah saya include-kan di bagian computer vision ya. Computer vision itu beda dengan image processing. Tentu ini mungkin beberapa rekan-rekan sudah paham ya tentang kuadran ya. Kuadran yang image processing, terus computer vision, terus 3D 3D grafik dan sebagainya macam, ada empat posisi. Dan di computer vision itu kita akan membuat seolah-olah komputer itu bisa melihat itu, bisa melihat seperti apa yang kita lihat ya. Artinya kalau kita melihat ya, kita mendefinisikan sebuah objek, sebuah kursi itu dia bentuknya seperti ini ya. Kemudian dia punya kaki-kakinya segala macam. Nah, kita bisa mendefinisikan itu karena kita bisa melihat bentuknya segala macam. Nah, sama komputer pun dia melihat ya. Cuman ya jangan samakan ya, melihatnya kita dengan melihatnya komputer ya. Komputer kan kalau melihat sesuai dengan namanya. Apa arti komputer itu? Ya. Ada yang bisa bantu jawab saya? Arti komputer itu apa? Ayo. Apa Mas Indra? Menghitung. Nah, ya, menghitung ya. Kan sesuai dengan bahasa Inggris ya, compute ya, menghitung.
Komputer itu dia kerjanya ya hanya menghitung aja. Ya. Nah, dari kata menghitung itu kan sudah jelas bahwa segala sesuatu data yang diinputkan dalam komputer itu akan dihitung semua. Jadi wajah-wajah mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng dan cantik ini, ya, itu hanyalah angka di mata komputer. Ya. Angka semua. Ya. Kalau kita melihat ini kan kita melihat sebagai objek, sebagai ya objek. Artinya kita kalau kita lihat secara apa fisiologinya kan, kalau manusia melihat itu ya cahaya masuk segala macam diterjemahkan ke dalam sinyal-sinyal listrik oleh saraf. Nah sebenarnya nggak jauh beda ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi pengolahannya, komputer tuh hanyalah menghitung, menghitung dan menghitung. Makanya kalau kita ini sebenarnya pengen pinter di komputer, maka matematika itu adalah kuncinya. Ya, matematika adalah kunci untuk memahami sebuah komputer. Ya. Nah sama, dalam memahami sebuah objek, komputer itu dia harus melihat, harus menghitung, ya, menghitung. Jadi ada angka-angkanya, ada polanya. Dari pola itu akan dihitung. Ya, itu inti dari computer vision adalah menghitung dan menghitung. Makanya ketika rekan-rekan semua ini belajar kalkulus, belajar integral, belajar diferensiasi, itu kalau akan digunakan dalam dunia computer vision, ya akan digunakan. Kalau dalam pengembangan metode computer vision ini intinya cuma hanya menghitung, menggunakan regresi linear segala macam. Itu semuanya hitungan, semuanya aljabar. Ya. Jadi pengolahan aljabar segala macam perhitungan itu yang akan kita terjemahkan ke dalam bahasa komputer. Ya. Jadi intinya cuma satu, menghitung. Ya. Jadi bagaimana komputer itu ya mungkin kalau rekan-rekan semua menggunakan Instagram ya pakai filter aneh-aneh ya filter kalau pakai filter yang bikin lidah menjulur segala macam bikin filter yang matanya ngebesar itu hanyalah melakukan perhitungan aja itu intinya ya jadi deteksi dulu mana matanya ya dengan melihat polanya dari mata itu nanti bisa diperbesar itu semua adalah perhitungan ya ini computer vision ya dan juga sebenarnya ini belum ada di mata kuliah di kita ya di S1 itu belum ada di D3 pun sepertinya belum ada ya jadi tapi di kampus lain sudah mengenalkan ini sebagai mata kuliah pilihan ya tapi saya sudah mengajukan ini computer vision ya kepada keprodi saya ya semoga nanti bisa tampil kuliahnya ya jadi computer vision sama image processing itu beda ya. Kalau image processing itu artinya kita mengolah gambar untuk ya gambar itu diolah jadi apa? Misal dari awalnya grayscale, awalnya berwarna jadi grayscale ya itu artinya image processing. Tapi kalau misalnya dari awalnya ada gambar mobil, hasil akhirnya adalah komputer mengenali bahwa itu mobil, itu computer vision ya. Artinya komputer melihat, komputer merasakan sesuatu, yang melihat sesuatu di situ. Oke. Kemudian ini juga disiplin ilmu Internet of Things ya. IoT. Nah, ini yang kita bahas. Perspektif ini yang akan kita bahas lebih mendalam, ya Internet of Things. Walaupun nanti akan kita bahas juga di bagian computer vision, tapi mungkin tidak terlalu dalam sebagai pengantar saja. Ya, tapi di sini yang kita bahas yang paling utama adalah Internet of Things-nya. Ya, artinya sebentar, saya lupa buka. Oke. Oke, jadi IoT-nya akan kita bahas. Bagaimana cara kita mengontrol AC, bagaimana cara kan AC itu dikontrol biasanya lewat remote ya. Nah, bisa nggak kita remote-nya itu kan masih remote original itu kan ya pakai tombol segala macam. Bisa nggak kita membuat itu memimik itu ya, meniru ya protokol yang ada di remote itu sehingga kita bisa buat sendiri rangkaiannya, terus bisa kita padukan dia dengan sistem secara umum ya. Nanti bagaimana cara komunikasinya, bagaimana bisa mengintegrasikan ya tadi dari computer vision, artinya dia akan melihat manusianya di ruangan itu, dia akan hitung, dia akan cek aktivitas manusianya di situ, ya lagi duduk atau lagi berdiri, ya nanti di situ akan dikirimkan. Mengirimnya itu seperti apa, ya protokol apa yang digunakan, bagaimana cara sistem itu bisa ngobrol satu sama lain. Nah, itu yang kita akan bahas lebih mendalam. Tapi karena ini tujuannya untuk implementasi, ya untuk sebagai khasanah umum rekan-rekan semua, maka saya akan membicarakan secara permukaannya aja ya. Jadi nanti monggo jika saya memberikan suatu istilah yang belum dimengerti oleh rekan-rekan semua, rekan-rekan semua bisa memberikan ya, tanggapan ya, artinya bisa langsung nanya, nggak perlu saya tanyakan dulu
kira-kira paham nggak? Tapi monggo bisa bisa disela, ya bisa disela, Pak. Mohon maaf, ini maksudnya apa? Bisa seperti itu, biar nanti informasi yang ingin saya sampaikan tuh nyampe gitu loh, ya. Artinya kan kita harus sepakat dulu dalam segi istilah. Kalau misalnya istilah yang saya sampaikan belum dipahami oleh rekan-rekan semua, ya nanti itu akan menyusahkan rekan-rekan semua ya. Jadi saya mohon bantuannya ya agar rekan-rekan semua ini paham apa yang ingin sampaikan, apa yang ingin saya sampaikan, maka monggo bisa nanti ketika saya menyampaikan materinya bisa diinterupsi ya, monggo. Oke, sebentar saya. Oke, mungkin nanti akan saya tampilkan sedikit demo ya. Oke, sebentar saya lupa nyiapkan. Oke, kita lanjut. Oke, sebenarnya ya ini saya menggunakan bahasa Inggris karena memang ini bekas dari apa konferensi saya ya, seminar saya ya. Jadi nggak apa pakai bahasa Inggris, nanti bisa kita pelan-pelan belajar ya, karena kan bahasa Inggris itu sekarang sudah menjadi unofficial bahasa kedua di Indonesia ya. Jadi kalau dilihat juga dari sisi apa, dari sisi permintaan pekerjaan itu kan biasanya sudah mencantumkan minimal bisa bahasa Inggris pasif lah. Artinya rekan-rekan semua harus terbiasa membaca, ya, mendengarkan seseorang menggunakan bahasa Inggris, ya itu minimal sudah bisa itu. Kalau ngomong itu kan masalah praktek, ya. Artinya ngomong itu selama selama yang kita lawan itu bicara itu paham, nggak perlu yang menggunakan grammar yang sangat bagus, ya. Yang penting paham aja. Ya, jadi nggak usah takut, ya. Karena kan kesalahan pembelajaran bahasa Inggris saya rasa di Indonesia ini adalah kita ini cuma belajar teori, ya. Belajar teori, belajar grammar, tapi kita tidak menggunakan itu sehari-hari. Itu yang salah, ya. Karena kan belajar bahasa yang terbaik adalah dengan cara mengucapkannya, mempraktekkannya secara langsung, ya. Jadi permasalahan yang dihadapi pertama, ya kalau kita bicarakan secara ilmiah, ya, Indonesia ini merupakan negara ketiga, ya, konsumsi terbesar. Ini cooling ya, cooling. Ini cooling ya. Cooling. Konsumsi terbesar AC ya. Jadi AC itu karena jumlah penduduknya banyak, letak posisinya itu di Katulistiwa ya. Cuman 2 musim. Terkadang sekarang pun kalau dilihat ya yang seharusnya sudah musim hujan malah panas, hujannya pun nggak banyak ya. Jadi karena perihal-perihal itu Indonesia ini merupakan negara ketiga dengan konsumsi AC terbanyak. Ya, itulah kalau misalnya kalau rekan-rekan semua lihat di mobil kita ini yang paling ada itu cuma apa AC. Tapi untuk di negara-negara yang punya 4 musim, mereka nggak hanya AC, tapi ada juga pemanasnya. Tapi di kita karena negara kita negara panas, ya bahkan ketika musim hujan pun sebelum hujan tuh panas sekali, ya itu sudah biasa, ya sudah panas sekali. Bahkan sekarang kalau dibilang di Jogja ini panasnya sangat luar biasa ya kalau 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 apa kalau cerah ya. Nah, dengan melihat ya dengan merasakan bahwa ini semakin lama semakin panas segala macam, maka ya jumlah orang yang menggunakan AC di Indonesia itu ya sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Sehingga dia menempatkan ya jadi selain kita jumlah orangnya banyak, yang menggunakan AC pun banyak ya. Kalau dibandingkan kita sebenarnya nggak bukan posisi ketiga dari jumlah manusia ya. Ada Amerika yang di atas kita ya. Tapi Amerika kan karena dia negara 4 musim penggunaan AC-nya tidak terlalu banyak ya. Tapi kita sangat banyak ya. Nah, problemnya adalah ya sesuai dengan hukum konservasi energi, kita kan tahu bahwa energi itu ada relasinya dia dengan panas ya. Energi itu hasilnya dengan panas. Dengan hukum konservasi energi itu artinya apa? Kita tidak bisa menghancurkan ya, energi dalam hal panas ini ya. Kita hanya bisa mengkonversikannya. Nah, dingin ya artinya kan dari ruangan yang panas ini ya, ruangan yang panas itu kan dia didinginkan. Nah, pastikan ada perpindahan kalor di situ ya, ada perpindahan panas. Nah, panas ini kan nggak bisa serta merta itu kita buang, kita hancurkan, enggak, tapi kita pindahkan tempat lain. Nah,
Dengan kita mendinginkan ruangan kita ini, kita hanya membuang panas itu keluar. Jadi yang sejatinya kita ya mendinginkan ruangan, tapi ya hanya dibuang di luar ya. Bahasa gampangnya kita kan punya, kalau AC itu kan punya dua unit ya, unit indoor sama unit outdoor ya. Indoor itu kan yang langsung yang dia mengeluarkan udara dingin segala macam ya. Nah, outdoor ini kan ada kipas ya. Ada kipasnya itu kan kalau kita dekat dengan kipasnya itu panas sekali ya. Itu panas yang dibuang ya, panas yang dibuang dari outdoornya. Nah, jadi ini jadi hal yang unik. Artinya kita hanya membuang panas. Jadi kita ini berusaha mendinginkan ruangan kita, tapi malah membuat bumi ini semakin panas. Ya, ditambah kita masih menggunakan freon ya. Sedangkan kita tahu bahwa freon itu kan menjadi masalah di atmosfer ya. Semakin banyak freon yang terbuang ke atmosfer, maka dia akan membuat ozon itu berlubang. Ya. Jadi masalah yang luar biasa besar bagi kita ya. Dan ditambah di Indonesia juga jumlah penggunaan AC dari tahun ke tahun itu meningkat sebanyak 10% penjualannya ya. Terus kalau dilihat juga selama pandemi ya, orang-orang banyak yang WFH ya, yang saya dapat datanya penjualan AC jadi lebih meningkat lagi ya, sebanyak 13%. Jadi pandemi ini orang-orang ya sudah mulai membeli AC untuk di rumahnya, untuk bekerja di rumah, ya tentu ini akan menjadi problem lagi ke depannya. Nah, kalau kita menilik ke studi kasus yang sedang dihadapi oleh kami, ya kita ini, ya di institusi kita ini sudah saya sampaikan bahwa di institusi kita ini AC-nya itu menyala dengan kondisi yang sangat dingin dan bahkan tetap menyala ketika kondisi nggak ada orang. Ya, contoh ketika satu prodi itu WFH semua, AC itu tetap nyala, tetap dinyalakan. Ya. Jadi dia mau dinginin siapa? Ya mau dinginin kulkas, ya kulkas jadi dingin. Mau dinginin tembok, ya percuma. Jadi tidak ada manfaatnya. Nah ini jadi problem ya. Ini jadi problem yang dihadapi oleh kampus-kampus di kita ini, ya di banyak ruangan. Tentu kalau dari sisi apa? Dari sisi ruangan kelas ya mati semua ya. Cuma kan kita bersiap-siap bahwa kita nggak selamanya seperti ini, tapi kita yakin bahwa pandemi akan berakhir dan kehidupan akan kembali normal lagi. Nah, ini akan kita bahas, kita lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa security itu ya satpam itu ya tiap hari menyalakan sampai 16 derajat dan itu dua, nggak cuma satu, dua. Jadi setiap ruangan tuh kalau di prodi elektronik kan ada 2 AC. Nah, kalau nggak salah di setiap kelas tuh ada dua AC juga ya. Nah, itu kan jadi masalah kalau misalnya kita ntar sudah mulai mau melakukan tatap muka, ya itu jadi masalah ya. Nah, ini ketika tidak ada orang di ruangan tersebut, maka AC tetap nyala ya, tetap nyala sampai hari berakhir kerja. Ya, itu pun kalau misalnya kita tidak membahas terkait kelas malam. Kalau kelas malam maka nanti akan lebih panjang lagi. Kelas malam kan sampai jam 9 malam segala macam. Nah, ini jadi masalah ketika kita membicarakan secara umum ya di institusi kita ini. Dari masalah ini kita punya pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang kita temukan ya untuk menjawab ini. Ya, jadi menjawab masalah-masalah ini ya terutama yang di bagian 3 ini ya. Tentu ini kan gambaran secara umum yang nanti bisa kita implementasikan jika jadi gini, kalau ini sudah bisa diatasi, maka yakinlah yang di sini tuh jadi bisa juga diatasi. Itu bahasa enaknya. Ya. Nah, pertanyaan adalah ya bisa nggak kita itu yang bagian ini itu dikontrol aja, artinya satpam itu nggak perlu apa, nggak perlu bolak-balik itu loh, nggak perlu menghampiri setiap ruangan, atau nanti ketika PTM nggak perlu semua kelas itu dinyalakan, cukup dikontrol, dimonitor dalam satu layar dari HP atau dari komputer ya monggo terserah, karena kita nanti akan membuatnya dengan cara web based ya. Web based artinya ya program yang dibuat ini bisa diakses dari browser, tidak perlu menginstal aplikasi yang unik
Bisa pakai Chrome, bisa pakai Mozilla, bisa pakai Opera. Selama kita bisa mengakses itu lewat komputer, ya, bisa lewat internet, ya, bisa lewat internet, maka ya itu aman-aman aja, ya, jadi nggak ada masalah. Jadi ini yang pertama, bisa kita ngontrol itu ya langsung, ya, menggunakan Internet of Things. Kemudian, nah ini pertanyaan IoT ya. Kemudian bisa nggak untuk menjawab masalah ini, ya di nomor 3 ini, bisa nggak kalau si apa AC itu pada saat mengontrol AC temperatur itu tidak mesti selalu di 16 derajat. Enggak, ini juga berkorelasi dengan pertanyaan ini ya. Bisa nggak dia itu dikontrol suhunya otomatis ya dengan melihat kondisi dari penghuni di ruangan itu. Ya. Ini jadi bisa jadi solusi juga. Artinya suhu AC itu akan beradaptasi dengan sendirinya. Ya. Ini yang kita pengenin. Artinya kita nggak perlu menentukan bahwa oh sekarang suhunya harus berapa, tapi berdasarkan perhitungan yang ada ya dengan kondisi lingkungan yang ada, bisa nggak dibuat dia itu eh, sistem yang bisa mengatur AC sesuai dengan kenyamanan penggunanya. Jadi pengguna itu nyaman di situ loh. Jadi nggak kayak saya yang tiap hari harus ngatur suhu AC setiap datang ke prodi sesuai dengan suhu nyamannya saya. Tapi bisa nggak kita tuh bisa langsung otomatis saja by system ya. Dia langsung mengukur ya, dia langsung menghitung ya suhunya sesuai dengan kondisi sekitar yang dapat membuat nyaman seseorang ya. Kemudian juga ya, kemudian juga bisa nggak ya di masalah ini ya pertanyaannya bisa nggak kita buat alat yang itu bisa mematikan dan menyalakan AC ya sesuai dengan keberadaan orang ya. Artinya sistem itu bisa tahu oh ada orang di sini ya. Oh nggak ada orang di sini maka ntar dia punya decision ya dia punya keputusan untuk menyalakan atau mematikan AC ya. Bisa nggak dibuat itu? Jadi tiga buah pertanyaan ini ya yang menjadi rumusan masalah kita ya. Jadi tiga hal yang simpel ini. Sampai saat ini ada yang tanyakan? Oh, enggak. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit lagi, kita close dulu ya. Nanti kita Ya, masuk Pak. lagi. Oke. Ya. Jadi saya ulangi lagi, berangkat dari 3 masalah ini bisa kita tentukan ya solusinya seperti apa itu loh. Ya, solusi untuk menghadapi 3 pertanyaan ini, 3 perumusan masalah ini ya. Jadi ada masalah ya, masalah yang kita hadapi. Kemudian ada pertanyaannya, ya pertanyaannya tentang bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, ya rumusan masalahnya ya, kalau kita secara ilmiah membicarakan. Kemudian solusinya apa? Ya, solusi yang pertama ya untuk menjawab pertanyaan yang ini ya, bagaimana cara mengontrol ya, cara mengontrol. Jadi dari masalah yang ya dari masalah yang awalnya security itu harus keliling ya segala macam, bisa nggak ya kita kontrol itu secara terpusat aja ya. Bisa ya. Dengan cara apa? Solusi pertama ya untuk mengontrol secara Internet of Things, mungkin ini bisa jadi inspirasi kepada rekan-rekan semua ya. Kalau sudah pengen membuat tugas akhir yang D3 ya atau yang sudah mau mulai mencari-cari topik skripsi, ini kan bisa mengambil referensi dari penelitian saya ya, bisa mengambil maksudnya referensi mata pelajaran apa materinya, kemudian elemen yang digunakan segala macam ya. Kalau nggak salah sudah saya tampilkan ya untuk praktikumnya di mana di Elinas ya. Jadi praktikum tetap kita akan laksanakan setelah UTS insya Allah ya. Kemungkinan kita bisa full pertemuan 8 pertemuan ya. Kemudian itu sebenarnya masih itu materi tahun lalu ya, materi tahun lalu. Untuk yang modul sekarang kami akan merancang lagi materinya ya untuk mempermudah ya, meringankan. Jadi ada beberapa materi yang mungkin kami buang
di pertemuan yang tahun yang lalu, tapi nggak apa, itu jadi model referensi rekan-rekan semua ya, nanti bisa jadi bahan referensi kalau misalnya untuk pengembangan tugas akhir atau skripsinya ya. Jadi di sini kita menggunakan beberapa hal ya. Yang pertama Home Assistant ya. Home Assistant ini adalah sebuah software ya, sebuah software untuk ya sebagai interface lah, sebagai interface ya, interface remote-nya ya. Kan kalau kita mengontrol AC kan remote-nya ya fisik ya. Remote fisik ada tombolnya segala macam. Tapi di Home Assistant ini kita bisa membuat remote itu seperti dalam softwarenya, dalam interface nanti kita akan coba tampilkan ya. Jadi dalam bentuk interface software ya, website ya. Dan ini website dan ini Home Assistant itu dia produk open source. Artinya kita boleh menggunakan ini ya baik untuk kebutuhan pribadi, hobi, penelitian segala macam, bahkan boleh kita jual, dalam arti jualnya itu kita boleh komersial ini, artinya kita pasarkan produk ini ya, terus kita nikmati keuntungan tuh nggak ada masalah, nggak ada, artinya dia diperbolehkan oleh yang punya ini, yang punya software ini ya. Jadi dia dibolehkan untuk mengambil keuntungan dalam penjualannya. Mungkin keuntungan dalam artian kita bisa menjualnya dan sebagai jasa pasang, itu nggak ada masalah. Bahkan mereka tidak akan meminta royalti karena ini aplikasi open source yang dilindungi oleh lisensi open source ya. Yang nggak boleh kita lakukan adalah kita ngeklaim ya, ngeklaim bahwa ini punya kita, bahwa ini buatan kita, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita ini jual itu nggak ada masalah ya, selama kita masih membawa lisensi open source-nya. Kemudian protokolnya, ya bagaimana cara komunikasi datanya, itu kita menggunakan MQTT. Ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, terkait dengan protokol data. Kemudian ya, nah ini yang penting juga ya, kan kita pengen ngontrol AC. Tentu kita tidak menggunakan remote yang konvensional. Artinya kita tidak menggunakan remote aslinya untuk mengirimkan data, tapi kita membuat sendiri remote-nya. Ya, karena kan kalau AC itu kan dia menggunakan ini ya, menggunakan inframerah ya. Nah, inframerah itu kita kita buat rangkaiannya, ya, terus kita mimik protokol ya, protokol penerjemahannya dari nilai AC ya, nilai suhu AC itu bisa kita terjemahkan dia ke dalam protokol inframerahnya ya, kode inframerahnya ya, nanti menggunakan ESP8266 ya. Tentu beberapa sudah ada yang paham ya apa ESP8266, tapi nanti ini akan kita bahas di pertemuan ketiga. Nanti pertemuan ketiga kita akan asinkron di minggu ini ya. Asinkron saya posting materinya di grup di Elinas ya. Kemudian dari pertanyaan nomor 2 ya, bisa nggak kita ngontrol AC itu, suhu AC itu sesuai dengan kenyamanannya. Artinya secara otomatis sistem bisa menentukan bahwa oh ini suhu ternyaman untuk kondisi saat ini. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi nyetel, oh sepertinya saya butuh suhu 27 derajat. Oh saya butuh suhu 24 derajat. Itu nggak perlu seperti itu lagi. Ya. Nanti komputer akan mencoba menerka, ya, memprediksi. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, dengan suhu AC seperti ini nyaman nggak? Nah itu yang kita buat di sini. Sistem bisa memprediksi bahwa hari ini, detik ini suhu ternyamannya adalah segini. Nah ini yang kita buat ya. Kita menggunakan metode yang namanya PMV. PMV itu predicted mean flow ya. Ini sudah ISO 730, artinya sudah terstandar ya secara internasional terkait dengan perhitungan ini. Jadi memang tidak perlu khawatir bahwa ini bukan perhitungan yang abal-abal, tapi sudah ISO ya, sudah terstandar internasional perhitungan ini ya. Berdasarkan dari apa kondisi ruangan sekitar. Nanti ada beberapa parameter yang kita gunakan ya, seperti aktivitas manusia, kelembapan, kemudian mean radiant temperatur dan sebagainya. Ada 6 ya. Bahkan sampai melihat parameternya itu adalah sampai melihat orang tuh pakai baju apa. Ya.
Misal di kampus kita kan biasanya pakai celana panjang, terus pakai kemeja, itu punya perhitungan sendiri itu loh. Ya. Jadi bahkan ada standarnya, ya, standar bahwa ketika pakai baju ini, maka dia akan sama dengan angka segini. Ya, misal kalau di suatu ruangan itu dia cuma pakai celana pendek, baju kaos, nggak pakai kaos kaki, maka dia ada punya nilainya sendiri. Ya, itu salah satu parameter dalam perhitungan PMV ini. Kemudian ya, yang ketiga, bisa nggak sistem itu kita buat untuk mendeteksi manusia? Oh, sangat bisa ya dengan menggunakan apa? Deep learning. Dalam hal ini saya menggunakan arsitektur YOLO V4 ya. YOLO ini bukan you only live once ya kalau bahasa pergaulannya. Tapi kalau dalam konteksnya computer vision, YOLO V4 ini adalah you only look once ya. Artinya dia hanya cukup melihat sekali gambar bisa deteksi objek di dalamnya. Nah, objek dalam hal ini yang kami gunakan adalah manusia. Artinya sistem akan dibuat untuk mendeteksi manusia ya, menggunakan arsitektur YOLO V4. Oke, ini beberapa perbandingan ya, artinya penelitian yang kami lakukan saya dan Bu Oni dengan penelitian sebelum-sebelumnya ya. Ini dengan tujuan yang sama ya, artinya mencoba untuk mengontrol AC ya dengan kondisi kondisi. Ada yang menggunakan ini hampir sama ya, ini hampir sama dengan saya, artinya menggunakan kamera ya, kamera untuk deteksi manusia. Si Ali ini sama menggunakan PMV ya. Cuma kalau saya nanti saya lebih mendetail lagi. Kemudian ya Fandi tidak menggunakan kamera tapi menggunakan PIR ya. Oke. Tahu nggak sensor PIR itu buat apa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Mendeteksi keberadaan orang. Ya. Gimana? Kalau PIR gimana? Maksudnya deteksinya gimana deteksinya? Mungkin Dia bukan kamera kayak inframerah di tubuh manusia itu sendiri atau makhluk hidup. Oke, bagus ya. Mas Sugeng sudah menjawab secara benar. Artinya sesuai dengan namanya ya, IR-nya, IR kan infrared ya. P-nya apa? P-nya apa? P-nya? P-nya apa P-nya? Ini sensor yang paling murah untuk deteksi manusia dan sebagainya. P-nya apa? P-nya itu pasif ya. Nah, kalau bahasanya pasif kan artinya apa? Dia menunggu ya. Beda dengan aktif. Kalau aktif kan biasanya digunakan dia menembakkan inframerah. Tapi kalau pasif dia menunggu. Nah, sensor BIR ini kalau rekan-rekan semua sudah ke kampus sekarang, ke WC lantai 4 rektorat, itu ada sensor PIR-nya ya. Kalau rekan datang ke WC nyala, tek, lampu nyala. Ya. Tapi ada masalah di sensor PIR ini. Masalahnya adalah karena dia pasif ya, dan dia hanya menerima inframerah, artinya seseorang itu bakal terdeteksi ketika dia bergerak. Ya. Jadi kalau jenengan sedang di WC itu tidak bergerak, maka jenengan dianggap tidak ada. Ya. Meskipun ada sebenarnya, cuman karena kerja dari PIR itu ya, PIR ini saya buatkan ya. Jadi PIR itu kalau yang di publik itu dia seperti ini ya. Nah, nanti dia akan tidak memancarkan, dia menerima ya. Nanti dia seperti ada semacam dua plot di sini. Artinya kalau manusia itu, misalnya manusia di sini, ya manusia, ya ini manusia, dia diam aja di sini, ya dalam ranah ini, maka dia anggap tidak ada. Tapi ketika manusia ini bergerak ke atas, bergerak dalam FOV-nya, field of view-nya dari PIR ini, maka dia akan dianggap ada. Artinya harus ada beda potensial. Nah, beda potensial ini dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan badan kita segala macam. Baru nanti dia akan dikirimkan akan ditangkap oleh sensor PIR ini. Ini jadi masalah. Kenapa? Di kampus kita kan kebiasaannya apa? Duduk, mengajar tuh duduk. Bahkan saya sedang bekerja tuh sedang duduk juga. Nah ini kan kalau misalnya kalau masuk saya jalan deteksi. Cuma pas saya duduk, saya diam, dia nggak deteksi. Ini jadi masalah. Kenapa? Nanti sistem akan mati sendiri. Ya.
Nah, ini jadi kurang pas untuk lingkungan kita, ya. Memang murah dan memang tidak perlu coding yang ribet, ya. Cuman masalahnya adalah dia tidak bisa deteksi manusia yang diam, ini, ya. Ini jadi masalah kita. Oke, ya. Jadi, nah berangkat dari sini, ya kami merumuskan bahwa ya kita gabungkan deteksi manusia dengan menggunakan computer vision, kontrol AC-nya kita menggunakan perangkat ESP, terus pakai inframerah segala macam, terus untuk beberapa sensor kita bukan di HT11, pengontrolannya kita menggunakan PMV, jadi kita gabungkan beberapa materi ini. Ya, jadi ini bisa kita gunakan dalam penelitian. Ya. Bagaimana cara kerjanya sistem ini? Ya, jadi ininya apa? Flowchart-nya ya. Jadi mulai. Nah, di program yang kami buat itu ada 4 program, ya. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi kita akan inisialisasi dulu. Artinya program itu akan dimulaikan dulu, ya, mulai bekerja, ya, mulai bekerja. Ada pengontrol AC, ada home assistant, ada penghitung manusia dan program inframerahnya, ya, program remote-nya. Karena kan kita harus membangun remote sendiri, nggak bisa kita menggunakan remote originalnya. Nah, itu yang kita bahas ya. Kemudian sistem akan membaca dulu, ya, karena kita menggunakan kamera ya, kamera dalam hal ini saya menggunakan IP kamera, ya, CCTV, tapi yang basisnya IP, ya. Kalau kamera bekerja maka dia no, artinya dia akan balik ke mode manual, ya, mode manual. Terus kalau dia bekerja kameranya, artinya dia menangkap apa ruangan sekitar, ruangannya itu, ya, maka akan dikirimkan ke sistem untuk dihitung manusianya. Tentu deteksi dulu manusianya, kemudian hitung jumlahnya. Nanti akan kita tunjukkan hasilnya. Ya. Kemudian kalau misalnya total jumlah manusianya itu adalah 0, maka sistem akan mengirimkan pesan untuk mematikan AC. Gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 0, ya, sistem akan menghitung PMV, ya, dengan mengambil kelembapan dari DHT11. Ya. DHT11 akan dilihat, kemudian setelah dihitung, maka akan dicocokkan dengan keinginan dari yang pengguna di sekitarnya. Ya, nanti ada beberapa mode yang kita tawarkan. Ya. Nanti setelah itu sistem akan mengirimkan suhu terbaik ke AC melalui pesan-pesan yang kita tentukan. Ya, ini seperti ini cara bekerjanya. Nah, di sini ada 4 program yang kami bangun, ya, untuk untuk pendeteksian, ya, pengontrolan. Ada 4 program. Yang pertama frontliner, yang kami berikan nama frontliner. Ini yang digunakan sebagai interface-nya, jembatannya antara pengguna dan sistem, ya. Jadi bagaimana untuk mengontrolnya, dia pengen mode apa segala macam di sini semua, ya. Ya ini ini yang saya bilang web based system, web based application. Dia diakses dari website, ya. Jadi nggak perlu install aplikasi khusus segala macam, ya, di sini. Di format artinya seorang pengguna bisa mengatur suhunya, bisa mengatur mode yang dia inginkan segala macam di sini. Kemudian The Watcher, ya, kami memberikan nama The Watcher, ini artinya sebagai pemantau, ya, watchdog-nya, artinya dia akan melihat di ruangan itu ada nggak manusianya, ya, ada nggak orang di situ, orangnya lagi ngapain segala macam, jumlahnya berapa segala macam. Nah, di sini, ya, di frontliner ini saya hosting, ya, karena kan dia berupa website, ya. Saya hosting dia di Raspberry Pi, ya. Kenapa? Ya karena dia harus menghandle banyak permintaan. Kalau misalnya nanti banyak akses, maka harus di hosting, ya. Dan saya pun dari sisi implementasinya saya menggunakan Docker, ya, Docker container segala macam. Dan ini bisa diakses menggunakan domain, ya. Nanti akan saya tunjukkan, ya, domain domain untuk aksesnya, ya, mungkin nanti akan saya tunjukkan beberapa. Kemudian, ya, ini untuk mendeteksi manusia, dari kamera itu nggak bisa langsung, ya, nggak bisa langsung ke sistem, ya. Nah, di sini saya menggunakan Jetson Nano, ya. Jadi kalau Raspberry Pi pasti sudah umum, ya, kakak semua tahu. Komputer kecil yang single, yang ukurannya kartu ATM, ya, udah bisa
play video 4K segala macam, dan dia basicnya adalah ARM ya, ARM ya, bukan Intel, bukan AMD, tapi dia menggunakan prosesor ARM ya, yang sama dengan HP kita ya, ARM, pakai ARM. Kemudian Jetson Nano ya, itu saya gunakan untuk menghandle perhitungan manusianya, mendeteksi manusia, kemudian menghitung manusianya ya. Kenapa saya gunakan Jetson Nano, nggak Raspberry Pi? Karena Jetson Nano itu yang dikeluarkan oleh Nvidia. Waalaikumsalam. Yang dikeluarkan oleh Nvidia. Kalau ini kan dikeluarkan di perusahaan di Inggris ya, tapi Jetson Nano itu dia dari sisi prosesor sama kayak Raspberry Pi, cuman tambah kelebihannya adalah dia GPU-nya, graphic card-nya itu sudah Nvidia, Maxwell, walaupun arsitektur lama. Tapi dengan arsitektur yang GPU-nya itu sudah mampu untuk pengolahan deep learning. Ya, makanya saya menggunakan Jetson Nano dalam pengolahan citranya, tidak menggunakan Raspberry Pi. Kenapa? Karena akan lambat. Ya. Karena YOLO V4 ini arsitektur yang bagus dari sisi akurasi pendeteksian ya. Cuman masalahnya adalah dia memakan resource yang sangat besar ya. Nah, The Master adalah aplikasi yang ketiga yang berjalan di Raspberry Pi juga. Di sini saya bedakan ya antara frontliner sama, jadi saya menggunakan 2 Raspberry Pi ya. Yang satu sebagai frontliner, satu sebagai master. Nah, di master ini dia menghosting protokol MQTT server ya. Artinya komunikasi datanya. Servernya di sini. Kemudian untuk menghitung PMV-nya, karena PMV itu perhitungan sangat berat. Kemudian untuk mengontrol jalur traffic-nya segala macam. Ya, ini di Raspberry Pi. Jadi dia pusatnya. Ya. Jadi The Watcher ini yang menghitung manusia ini nggak bakal bisa masuk ke frontliner dan eksekutor tanpa approval dari si The Master. Ya, jadi The Master ini kuncinya ya, walaupun sebenarnya sejatinya semuanya itu kunci ya, tapi kalau The Master itu nggak punya approval dari The Master, maka mereka nggak bisa bekerja ya. Jadi The Master ini saya sebut ya karena memang dia yang punya kendali atas programnya itu ya. Tentu ETC ini banyak yang saya bisa sampaikan ya, ada traffic-nya, ada banyak sekali program yang berjalan di belakangnya. Nah, eksekutor artinya yang dia akan menjalankan perintah dari The Master ya. Ini eksekutor ini adalah yang dia menerjemahkan ya. Misal si The Master memerintahkan ubah suhu AC ke 17 derajat. Maka yang mengubah itu adalah AC, yang mengubah ke AC-nya itu adalah si eksekutor ya. Jadi eksekutor akan menyesuaikan ya perintah itu ke dalam IR kodenya sesuai dengan AC yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini AC yang saya gunakan itu AC-nya mereknya Sharp ya. Mereknya Sharp. Jadi kalau misalnya di kampus yang mereknya Daikin ya nggak bisa digunakan. Artinya saya harus merubah dulu kode-kode dari IR-nya itu ya disesuaikan dengan kondisi protokol AC-nya. Karena setiap AC punya protokol masing-masing. Ya, jadi ini studi kasus ya. Tapi terkait dengan perubahan protokol itu gampang. Itu sangat-sangat gampang. Kita hanya perlu merekam ketika kita memencetkan tombol. Ya, jadi kan kalau di AC itu kan ada LED-nya ya di depannya ya. Nah, itu yang kita rekam. Jadi kita tekan tombol, kita hadapkan ke IR receiver, maka nanti akan terbaca nilai-nilainya ya, nilai-nilai kode-kodenya itu ya. Jadi ini 4 program yang berjalan di sistem ini. Nah, ini contohnya Center Console. Ini web based ya. Jadi kalau dilihat di sini kita bisa menyalakan AC ya. Terus kita bisa menentukan bahwa AC itu dalam mode otomatis atau manual. Kalau otomatis, maka nanti dia akan tampil ini ya. Kalau dilihat di sini ada hot, warm, normal, cool, and cold. Artinya pengguna bisa menentukan mode yang dia inginkan. Kalau dia saya pengen suhunya dingin, tinggal pilih aja cool ya. Jadi ini tidak berupa nilai, tapi berupa kualitas udara ya, kualitas suhu udara, bukan nilai suhu udara. Kalau misalnya dia pengen saya pengen dingin banget nih, saya bisa tentukan dia pakai cold. Terus kalau dia saya pengen nyaman aja, dia normal, dia pakai normal. Terus kalau dia saya pengen panas karena di luar dingin banget, saya bisa gunakan mode hot. Ya. Kemudian kalau misalnya kita memilih modenya itu mode manual, maka yang muncul adalah ini.
Jadi hanya increase sama decrease, artinya menaikkan suhu, ya menaikkan suhu ini, suhu tampilannya, dan menurunkan suhunya. Ya, jadi ya ini mode manual, artinya dia hanya mengandalkan kayak remote biasa. Tapi kalau mode otomatis, maka dia akan bekerja sama antara program yang untuk menghitung manusia, ya, terus ini program untuk mengukur suhu terbaik. Jadi ketika automatic mode, maka dua program ini yang ditampilkan ini, ya, maka dia akan bekerja juga, akan melakukan perhitungan, ya, segala macam. Nah, ini room sensor, artinya dia akan menampilkan suhu pada saat itu dan kelembapan pada saat itu. Kita menggunakan di HT11 kalau ini. Bukan di HT11 untuk suhunya. Ini center console-nya, ya, artinya yang ditampilkan, ya, tampilkan si user bisa mengatur ini lewat website, ya, seperti itu. Ya, ini kan dia di hosting di Raspberry Pi. Nah, untuk mendeteksi manusianya, di sini saya menggunakan Jetson Nano, ya ini perangkatnya ya. Jadi dia komputernya sangat kecil, ya. Ini, tapi kalau dibandingkan dengan Raspberry Pi, dia masih gedean Jetson ya. Karena memang dia ada GPU, ada GPU, ada apa, ada grafik, ada kartu grafisnya, ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini dia ketika dia deteksi manusia, ya, dia akan memberikan semacam bingkai, ya. Ini manusia, ini manusia, ini manusia, ya. Ini sistemnya. Ya, ini kalau jenengan dengarkan, ini suhu apa menyalanya ya. Menyalanya ketika dia bergerak, apa ketika dia sedang proses datanya, ya. Jadi kita inputkan gambar-gambarnya, ya. Kalau ini saya menggunakan data sekunder, artinya saya ambil dari apa dari peneliti lain, ya. Terus saya implementasikan dalam sistemnya itu karena saya lihat sama skenario-nya. Karena ini saya nggak bisa langsung mengambil data secara langsung. Kenapa? Karena kondisi saat itu bulan Juli itu pandemi lagi gila-gilaan. Saya nggak berani melaksanakan pengambilan data primer. Artinya saya mengambil data secara langsung saya nggak berani. Ya, terlalu berat resikonya. Kenapa? Karena harus mengumpulkan orang dalam satu ruangan. Makanya saya cari data yang setidaknya mewakili data saya. Dan alhamdulillah ketemu. Ya. Jadi di sini ada 4 orang. Tapi sistem saya melakukan kesalahan. Ya. Di sini kalau dilihat, dia mendeteksi 2 kali. Jadi yang awalnya seharusnya 4, dia deteksi 5. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, artinya kan namanya buatan manusia pasti ada namanya ini miss, ya, ada miss-nya. Ya. Tapi di sini sistemnya setidaknya dia sudah bisa mendeteksi manusia. Ya, bisa menghitung. Ya. Dalam hal ini 1, 2, 3, 4, karena sistem saya dia deteksinya ada 2 orang di sini, maka dia akan menganggap di sini ada 5. Ya, ini jadi apa? Jadi temuan ya kalau kita lihat. Ini di watcher-nya, artinya dari kamera deteksi, kemudian jumlahnya ini nanti akan dikirimkan ke the master. Ya. Nah di the master ya di sini sebenarnya ada 2 ya. Yang satu ini sebagai server pusat, ya, yang ini sebagai frontliner-nya. Ya. Di sini formulanya ya ini PMV. Sebenarnya ini formula umum ya, formula umum dari PMV ya. Dia simple, cuma sejatinya dia banyak turunannya loh. Jadi untuk mendapatkan nilai PMV-nya itu yang normal segala macam ya. Jadi PMV itu nanti dia ada 7 kelas ya, -3 ya. Nilainya itu ada rentang nilai itu dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Kalau -3 ini artinya sangat dingin. Kalau 3 ini artinya adalah panas ya. Ini panas. Jadi -3 sangat dingin, 3 sangat panas. 0 adalah posisi orang tuh nyaman di situ. Ya. Jadi orang tuh nyaman. Jadi kalau dia ke -3, ya artinya artinya ruangan itu dianggap akan sangat dingin, membuat tidak nyaman. Terus kalau dia misalnya ke arah 3, maka ruangan itu akan dianggap panas sama usernya itu. Jadi 0 ini adalah angka yang kalau dibilang normal lah, yang kita targetin normal. Nah, ini rumusnya. Jadinya ini kalau saya bahas itu sangat panjang ya. Jadi untuk perhitungan PMV itu sendiri, ya, mungkin akan saya tunjukkan ya. Oke, di manajer kalau nggak salah. Oke. Oke, nanti kalau misalnya saya tunjukkan ya. Nah ini parameter yang kami tentukan secara konstanta. Yang pertama adalah
orang itu kami anggap bahwa semuanya duduk, ya. Karena antara orang berdiri dan orang duduk itu punya perhitungan sendiri, ya. Tentu suhu AC-nya akan berbeda antara orang duduk sama orang berdiri. Nah, di sistem ini ya kami masih menganggap bahwa orang itu duduk semua, gitu. Jadi belum punya pendeteksi motion, ya. Emang sedang diimplementasikan, ya, pendeteksi motion, pendeteksi aktivitas manusia, cuma masih belum sempurna, ya. Jadi ini metabolic rate kita anggap bahwa dia 1 menit, artinya orang itu sedang duduk nyantai, ya, duduk bekerja, ya. Kemudian kecepatan udara di ruangan itu kami anggap 0,1 milisecond. Kemudian clothing levelnya, nah ini pakaian yang digunakan oleh si pengguna dalamnya, kami anggap dia 0,61. Artinya pengguna di ruangan itu menggunakan baju kemeja, kemudian menggunakan celana panjang, menggunakan sepatu. Tentu kalau misalnya orang di dalamnya itu menggunakan baju jaket tebal segala macam, itu beda lagi nilai clothing levelnya. Atau ketika orang di ruangan itu menggunakan celana pendek segala macam, maka dia beda lagi nilai clothing levelnya, ya. Kemudian mean radiant temperature-nya ini standarnya kita jadikan seperti ini, ya. Ini sesuai dengan perumusan ISO 7730. Nah, ini MQTT-nya adalah jalur komunikasi antara sistemnya. Kan saya menggunakan 4 sistem. Ya, banyak sebenarnya. Cuman 4 sistem utama ya, 2 Raspberry Pi, 1 JSON Nano, dan 1 ESP sebagai pengontrolnya, sebagai eksekutornya. Tentu kan untuk mereka komunikasi ini dia butuh bahasa, dia butuh cara. Ya. Nah, yang saya gunakan adalah apa? MQTT. Ini akan saya bahas di pertemuan sepertinya 456 ya. Di pertemuan 56 seterusnya. Ya, akan saya bahas ini tentang protokol MQTT. Dan ini pun akan saya jadikan sebagai materi praktikum. Ya. Kenapa MQTT? Kenapa nggak pakai Bluetooth? Kenapa nggak pakai Wi-Fi? Ya sebenarnya pakai Wi-Fi sih. Cuma kan cara ngomongnya itu nggak pakai TCP/IP, ya segala macam. Banyak protokol yang. Nah, MQTT ini adalah yang paling ringan, yang paling ringan digunakan. Nah, itu intinya. Yang paling ringan dan bisa digunakan ke semua perangkat, ya, baik perangkat yang paling rendah stratanya, ya, strata sosial dalam embedded system seperti seperti Arduino itu bisa menggunakan MQTT karena tidak terlalu berat, ya. Nah, ini intinya tidak terlalu berat dan dia efektif, ya. Nah, ini menggunakan protokol MQTT sebagai cara berkomunikasinya, ya, antara banyak perangkat ini. Nah, dari inframerah, jadi servernya itu di Raspberry Pi, ya, di Raspberry Pi servernya, ya, MQTT server. Nah, nanti ini yang akan mengatur komunikasinya, ya. Artinya, ya nanti akan saya jelaskan tentang kayak mana analoginya. Tapi di sini gambaran aja bahwa setiap perangkat JSON Nano, infrared, ya, dan 2 Raspberry Pi itu dia punya MQTT client untuk komunikasi ke MQTT servernya, ya. Jadi saling berkomunikasi, tukar data, ya. Misal dari JSON Nano nih, oh ternyata ada 7 orang nih di ruangan. Maka 7 orang ini akan dikirimkan dari menggunakan MQTT ke kontrol AC program, ya, ke sini. Ke sini. Dari sini maka nanti dia bisa menampilkan di Home Assistant, kemudian dari 7 ini akan dihitung, ya, berapa suhu terbaiknya. Habis dari itu suhu terbaiknya muncul, dikirimkan ke infrared dengan menggunakan protokol MQTT, ya. Seperti itu. Nah, kemudian eksekutornya, ya, di sini saya menggunakan ini ada infrared, nah ini dari IR receiver, ini ESP, ya. Nah, di sini gunanya untuk mengirimkan perintahnya. Ini skematiknya pakai WMOS yang karena mau di compact, ya. Kemudian ada infrared receivernya karena kan untuk mengontrol AC saya yang mereknya Sharp, saya harus tahu dulu nilainya. Misal suhu 16 derajat itu apa nilai protokolnya, nilai AC itu berapa. Nah, itu kan harus kita rekam, ya, direkam terus disimpan di memorinya ESP. Nah, dari sini misal ketika orang tuh milih 16 derajat ya, maka ketika sistem itu terpilih 16 derajat, maka dia akan melihat, ya, dari memorinya, oh ternyata 16 derajat itu seperti ini datanya. Nah, itu guna dari ESP menggantikan remote konvensionalnya, ya. Sebenarnya kita bisa memodifikasi remote itu dengan menggunakan relay atau segala macam, tapi itu saya merepotkan dan tidak harus mengorbankan remote aslinya, ya.
Jadi saya sangat tidak rekomendasikan, ya, karena saya lihat ada peneliti lain yang memodifikasi remote AC-nya, ya, dibongkar segala macam. Saya rasa itu tidak tidak kurang pas, ya, meskipun bisa, tapi kayak semacam lebih baik kita buat sendiri remote-nya, karena itu lebih sesuai dengan yang kita inginkan, bisa kita modifikasi segala macam, ya. Di sini ya saya menggunakan bahasa C, ya, bahasa C ya, ini pakai ESP Arduino, pakai Arduino IDE segala macam, ya. Nanti insya Allah di praktikum akan kita coba, ya. Nah, di sini adalah sistemnya secara umum, ya. Jadi dalam bekerja ini sebenarnya banyak. Jadi 4 yang saya sebutkan itu hanyalah sebagai backbone-nya aja. Sebenarnya kalau kita lihat banyak sistem yang bekerja di sini, ya. Karena fokusnya adalah IoT, Internet of Things, artinya dia bisa dikendalikan dari manapun, ya. Dalam konteks ini dia bisa dikendalikan dari luar jaringan LAN itu sendiri, artinya bisa kita kendalikan dari, misal sistem ini saya implementasikan di rumah. Nah, dari rumah itu saya bisa jalankan itu, saya bisa kontrol dia dari kampus, ya. Dari kampus dengan apa? Ya menggunakan kalau di rumah saya, ya, karena pengerjaannya di sini menggunakan IndiHome, ya. IndiHome itu kenapa saya menggunakan IndiHome? Karena dia menyediakan IP address public. Ya, ini penting, ya. IP address public itu sangat-sangat penting sekali, ya, dalam akses kontrol sebuah sistem, ya. Kemudian di sini bisa kita gunakan DNS-nya, ya, CDN-nya, artinya yang mengenali sistem kita, mengenali IP address kita menggunakan Cloudflare, ya. Nah, dari sini user bisa mengakses, bisa meremote sistemnya, ya, meskipun dari luar jaringan. Dari router IndiHome saya ke main router, Kemudian dari main router ini dia baru membagi-bagi jaringannya, ya, bagi jaringannya ke Raspberry Pi, yang nanti dia punya kontrol AC program, kemudian punya home assistant, kemudian punya Mosquito servernya, ya. Ini MQTT, ya, ini MQTT-nya. Mosquito itu adalah produknya. Kemudian protokolnya adalah MQTT, ya. Jadi kalau saya bilang Mosquito artinya itu adalah produk yang menggunakan protokol MQTT server, ya. Kemudian untuk mengatur jaringannya, load balancing-nya saya menggunakan Traffic, ya, Traffic. Kemudian di sini bisa kontrolnya, ya, artinya saling komunikasi satu sama lain. Nah, dari kamera, ya, dari kameranya itu nanti terpisah, ya, karena saya menggunakan IP kamera, jadi tinggal nanti dari sistemnya tinggal panggil IP-nya aja untuk mengakses gambar-gambar yang ada, ya. Nah, nanti dari remote AC-nya saya hubungkan menggunakan media Wi-Fi, ya. Tapi protokol yang digunakan adalah MQTT, ya, MQTT-nya itu. Jadi pakai Wi-Fi untuk koneksi dia ke router utama supaya dia bisa ngobrol sama si Raspberry Pi ini, ya, komunikasinya. Cuman bahasa cara ngomong yang digunakan, ya, jadi medianya Wi-Fi, terus cara ngomongnya kita menggunakan MQTT, ya, untuk pengiriman datanya. Jadi nanti bisa kita lihat, ya. Jadi menggunakan infratransmitter nanti langsung ke AC. Ya, ini diagramnya, ya. Implementasi secara realnya, ya. Jadi ini sistemnya secara realnya, ya. Jadi ini kalau dibilang ini IndiHome-nya, ya. Ini router IndiHome. IndiHome ini saya gunakan hanya sebagai bridge-nya aja. Kemudian ini router utamanya, ya, yang dia mengatur pengontrolan utamanya. Kemudian ini ada Just Nano-nya, ya, ini 2 Raspberry Pi-nya, ya, seperti itu. Terus di mana posisi kameranya? Ada di ruangan lain, ya. Cuman dia dihubungkan di sini. Nah, kalau dilihat di sini ada kabel putih, ya. Nah, kabel putih ini adalah yang dihubungkan dengan kameranya, ya, kamera IP kameranya, ya. Jadi di sini ini implementasi sistemnya secara umum. Ini adalah bagian pusatnya ini, ya. Oke. Ini saya tidak menunjukkan remote AC-nya, ya. Ini sistemnya, ya. Jadi ini implementasinya. Oke, kemudian hasilnya, ya, hasilnya kalau dilihat, jadi kami menguji dengan 5.000 gambar, kemudian jumlah orang yang digambar itu ada 10.000, dan yang terdeteksi dia 10.682 orang. Jadi jumlah orang yang terdeteksi dengan sistem kami yang kami ciptakan lebih banyak daripada
jumlah orang yang ada di ruangan, jumlah orang di aslinya. Kenapa? Karena seperti ini, karena banyak yang kelebihan ngitung. Ya. Karena banyak yang kelebihan ngitung, ya makanya sistem kami ya ada overcount lah, overcounted-nya ya. Jadi kelebihan ngitungnya banyak banget ya. Tapi kalau kita lihat secara skop lebih besar, keberhasilan sistem yang kami bangun itu adalah 95,6%. Artinya dia lebih banyak benernya daripada salahnya. Ya, itu sistem yang kami bangun. Jadi setidaknya dengan menggunakan YOLO V4 ini, alhamdulillah dia sudah mencapai keberhasilan melebihi 95,6%. Oke, tinggal 1 menit lagi kita close dulu ya. Ini kita bentar lagi kelar kok. Oke, bentar lagi selesai ya. Kemudian, nah ini ya, kalau misalnya ini sistemnya di from this ya, dari rumus ini, terus dari konstanta ini, ya, akan menghasilkan ini ya. Jadi kalau dilihat ya cara membaca tabelnya adalah ketika humidity-nya misal humidity yang didapat adalah 77% ya dari DT11. Terus si user ya memilih, oh saya pengen normal, berarti angkanya 0. Kalau user memilih tadi kan ada ini ya. Kalau dilihat ada hot, warm, normal, cool, and cold. Ada 5 pilihan mode ya. Misal si user milih, oh saya pengennya cold deh. Dia pengen normal, maka nanti sistem akan memilih suhu 26 derajat. Misal dengan kondisi dia 84%, terus saya pengen dingin banget lah, saya pengen beku, maka nanti dia akan memilih mode cold, yang dimana itu adalah -2, ya. Maka suhu yang akan dikirimkan oleh sistem ke ESP itu adalah 18 derajat. Ya, saling berkorespon ya, seperti ini. Jadi ini tabel untuk penentuan ya. Jadi ini nggak sembarangan. Artinya nggak sembarangan dari sisi sistemnya. Ya, ini sudah dilakukan perhitungan semuanya. Ya, tentu ini kondisi ketika semua orang dianggap duduk. Nanti di sistem selanjutnya kami akan membangun dia untuk deteksi apakah orang di ruangan itu mayoritas duduk atau berdiri. Karena nanti ini kan hitungan untuk duduk ya. Ini hitungan untuk orang duduk suhunya. Maka nanti ada lagi hitungan untuk orang berdiri. Ya, maka sistem itu nanti akan dicoba untuk mengenalkan orang itu lagi duduk atau berdiri. Ya, seperti itu. Nah ini contohnya ya. Ketika si user ya memilih dia kondisi hot dalam kondisi otomatis yang terdeteksi dia 1 orang ya, maka dia akan menentukan suhunya adalah 30 derajat Celcius. Ya. Kalau misalnya si user memilih normal, ya, dalam kondisi otomatis, cuma 1 orang, kondisinya duduk, maka suhunya adalah yang terbaik 26 derajat Celcius. Ya, oke. Ini kita coba demo ya, tonton video dulu. Ini videonya ya. Oke, Pak. Oke, ini videonya ya. Jadi kalau lihat ya saya stop dulu. Ini Ini adalah sistem pengatur suhu AC ya, suhu AC MQ servernya juga. Sedangkan ini adalah sistem untuk menghitung manusianya. Kemudian ini adalah sistem untuk web servernya, ya, web servernya ini. Ini kalau dilihat ini websitenya ya, jadi bisa diakses dari dari internet ya. Saya punya IP-nya, saya punya domainnya, tapi ini saya nonaktifkan ya, karena memang hanya sebatas demo aja ya, demo. Jadi kalau rekan-rekan semua nyoba kunjung ke sini maka nggak aktif lagi websitenya ya, karena memang sudah saya nonaktifkan sebagai keamanan ya, karena ini untuk penelitian saja. Jadi homecreasi.art ini adalah domainnya, bisa diakses secara langsung ya. Di sini adalah main servernya ya, jalankan ya.
Nah, di sini kita sudah mulai menerima ya. Jadi The Master sudah mulai menerima data-data berupa suhu dan kelembapan ya dari sensornya dan diterima disimpan di sini, disimpan di server. Kemudian jalankan. Nah, ini si Jetson Nano sudah mulai ngeloading data-data yang ada, data-data modelnya. Ya, ini emang agak lama. Kenapa? Karena lumayan besar dan memakan resource yang lumayan lah pokoknya. Nah, kemudian ini adalah ESP-nya, ya ESP-nya. Jadi dia sudah mulai menerima mode-modenya, suhunya. Nah, di sini sudah mulai meloading layer-layernya. Nah, ini sudah mulai terdeteksi ya. Nah, ini kalau dilihat ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya implementasikan motion ya. Artinya dia sudah bisa deteksi orang tuh lagi ngapain. Dalam hal ini dia ngapain? Berdiri orangnya. Ya. Nah, ini sudah mulai, cuman saya belum masukkan ke dalam kuliah ini ya, karena memang masih belum terlalu matang. Jadi belum saya uji berapa hasilnya segala macam. Tapi dia sudah mulai bisa deteksi orang tuh lagi berdiri. Ya. Ya, ini lagi berdiri, kita jalankan. Nah, ini ya sudah mulai deteksi orang berdiri. Di sini dia sudah mulai lihat ya di programnya. Nah, di sini kita mulai menyalakan AC. Nah, kemudian dia akan sudah mengirimkan ya. Nah, ini secara manual ya, artinya manual. Kita belum aktifkan mode matic. Jadi AC-nya masih AC manual, kita tentukan nilainya ya, bukan kualitasnya, nilainya. Kemudian kita jalankan. Nah, ini kita aktifkan mode otomatis. Nah, ini adalah ini ya. Dia sedang berdiri, kemudian nah, ini kita aktifkan dia mode otomatis ya. Sebentar. Nah, mode otomatis. Nah, ketika mode otomatis, maka dia akan langsung menyala hasilnya. Kenapa? Karena dia deteksi ada manusia di sini. Ya. Nah, di sini kalau dilihat di ESP-nya, dia pun menerima receiving turning on AC. Artinya dia menerima perintah untuk menyalakan AC di sini. Nah, di sini kalau dilihat juga, ini ribet ya komunikasinya. Ya, saya harap bisa mengikuti ya. Ini kalau di sini juga ada angka 1, artinya sistem menyatakan bahwa oke, nyala. Nah, maka di sini dia langsung otomatis geser ke on. Ya, coba. Ya. Kita nyalakan. Nah, dia langsung otomatis nyala. Kenapa? Karena di deteksi ada orang, ya. Ada orang. Seperti itu. Oke, di sini kalau kita lihat, kita bisa langsung ya. Misalnya nih, cool, ya maka dia 20 derajat, cold 16 derajat, hot 30 derajat, ya. Maka ini adalah cara kalau dia normal 25 derajat, kalau dia warm 29 derajat, ya. Jadi kita menentukan kualitasnya, kualitas kenyamanannya, ya. Bukan lagi angka yang kita tentukan. Angka urusan si master. Oke, ini sistem yang kami buat sudah sampai akhir, ya. Waktunya pun sepertinya sudah habis, ya. Rekan-rekan semua setidaknya ada gambaran ya bahwa mata kuliah ini sangat luas penerapannya, ya. Itu adalah salah satu penerapan yang sudah real ya, tapi belum diimplementasikan secara project. Ya, artinya belum diimplementasikan secara langsung, masih dalam ranah lab ya. Tapi sebenarnya dia sudah sesuai dengan tujuan yang dibuatnya. Oke, sampai saat ini ada yang ingin tanyakan sebelum kita mengakhiri kelas? Oke, monggo Mas Irsaman. Saya Pak. Oke, monggo. Mau tanya Pak. Pak, ini Internet of Things itu apakah dia bekerja hanya dengan Raspberry aja atau juga bisa Arduino tapi di sistemnya sistem internet sistemnya base website gitu atau seperti apa Pak? Oke, kalau kita berbicara Internet of Things itu kan sesuai dengan namanya ya, Internet of Things. Internetnya para benda. Semua benda yang diinternetkan yaitu IoT gitu loh. HP jenengan yang jenengan gunakan itu IoT, cuman dia dalam strata tertinggi. Kenapa? Karena dia bisa mengakomodir semua pekerjaan.
Nah, startup paling rendah itu nanti ada di low end device seperti ESP, Arduino yang dia hanya bisa mengerjakan satu program yang kita program secara khusus gitu loh. Tapi kalau smartphone itu kan dia bisa ngelakuin apa aja. Itu pun IoT, ya IoT dalam ranah dia perangkat tertinggi. Ya artinya semua benda yang diinternetkan adalah ya IoT gitu. Cuman yang kita bahas dalam teori ini adalah nanti tentang bagaimana cara mereka komunikasi, bagaimana protokol yang digunakan, pakai WiFi atau pakai Zigbee atau pakai Bluetooth. Nah, itu yang kita bahas nanti di pertemuan ini ya. Jadi ini seperti jaringan komputer tapi dalam ranah yang kalau dibilang menyempit lagi ya. Karena kalau jaringan komputer itu bahas banyak. Tapi kalau ini yang kita bahas adalah dia di bagian bagaimana kita implementasikan internet itu di perangkat yang sederhana, yang kecil ya, dalam Arduino, ESP. Nanti di praktikum insya Allah lebih mendalam lagi ya. Nanti di praktikum kita akan coba membuat website, menghosting website di ESP. Jadi di ESP itu kita bisa buat website. Jadi website itu bukan berarti harus punya server pakai Intel Xeon segala macam, enggak. Kalau hanya sekedar website lokal segala macam itu bisa kita gunakan di ESP. Bahkan Arduino pun bisa. Ya, nanti kita akan bahas di praktikum insya Allah. Oke, gimana Mas Risman? Tapi Pak, kalau dia kan biasanya web-based website, berarti websitenya itu harus kita pakai domain gitu nggak sih Pak? Ya tergantung. Kalau misalnya, kalau saya kan tadi dia bisa diakses lewat internet, maka bisa mengakses lewat IP atau lewat domain. Kan biasanya kita pakai domain, pakai google.com, Facebook, itu kan domain. Karena kita pengen mengakses dia dengan mudah, nggak perlu ngapal IP-nya. Tapi kalau untuk nanti LAN, kalau LAN kita bisa akses langsung IP-nya, bisa pakai domain lokal. Ya itu cuma masalah kita metode mengaksesnya aja. Nanti insya Allah di praktikum tuh kita akan bahas terkait cara mengakses isi websitenya ya. Kalau website adalah cuma salah satunya aja. Oke, gimana Mas Irman? Terus Pak, ini kan soal Raspberry Pak. Mungkin jenengan punya referensi atau punya modul Pak untuk mempelajari Raspberry itu sendiri, karena selama ini kan khusus saya sendiri, saya hanya mengenal Raspberry itu secara umum saja, tapi belum bisa masuk ke program segala macam. Itu saya belum terlalu mempelajari Pak. Mungkin jenengan punya modul atau atau referensi untuk mempelajari pemrogramannya, bisa di-share Pak, gitu Pak. Oke, gini Mas, kalau Raspberry Pi itu kan hanya komputer kecil, artinya ya yang komputer yang cuma ya laptop segala macam itu kan besar, komputer besar artinya dia fisiknya besar. Tapi kan Raspberry itu komputer kecil, artinya dari sisi fungsi nggak jauh beda, cuma nanti OS-nya aja. OS-nya kita biasa menggunakan apa? Linux. Kenapa? Karena memang IoT itu adalah backbone-nya adalah Linux, makanya jenengan baru ya. Mas Risman baru ya? Iya Pak. Oh, nanti sebenarnya di mata kuliah Embedded System ya itu saya kenalkan tentang OS yang kita gunakan dalam Raspberry Pi ya. Itu Raspberry OS ya. Bisa. Cuma kalau saya dalam implementasi ini saya menggunakan Ubuntu karena memang lebih banyak komunitasnya. Cuman setidaknya kalau untuk pemula ya yang belum kenal lingkungannya si Linux itu bisa menggunakan Raspberry OS karena memang dibuat untuk orang-orang yang skopnya lebih besar lagi dalam artian orang-orang pemula, orang-orang hobi, profesional pun menggunakan Raspberry Pi OS. Cuma nanti kalau misalnya sudah mau meningkat lagi, bisa kita gunakan Ubuntu. Nanti sebenarnya di materi embedded system itu sudah saya cover ya di pertemuan setelah UTS itu ya kita bahas bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita memprogramnya. Karena basic dari IoT itu cuma dua bahasanya. Kalau kita bicara core-nya ya, itu cuma dua, C++ dan Python. Dua bahasa itu yang harus dipahami. Cuma nanti kalau kita beralih, kalau kita pengen tampilan website, itu bisa PHP segala macam. Tapi basicnya pun pakai Python, kita bisa menggunakan, kita bisa membuat website dari Python. Tapi nanti lebih berat lagi protokol yang lebih berat lagi pemrogramannya, karena kita harus menggunakan biasanya pakai Docker container, itu lebih panjang lagi ilmunya. Ya, cuman jangan khawatir. Belajar itu kan proses ya. Saya pun masih belajar. Saya masih memahami ini. Saya masih belajar memahami ini. Ya, dan itu butuh waktu yang panjang. Tapi ketika kita bisa ya itulah artinya yang paling utama dalam belajar itu apa? Niatnya itu, ya, niat dan tekad itu. Jadi nanti kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan, nggak bisa langsung semuanya. Ya, tapi setidaknya rekan-rekan semua paham basicnya dulu. Siap, Pak. Gitu. Terima kasih. Ya, ada yang lain?
Oke, kalau nggak ada ya nanti kita pertemuan di ketiga saya akan asinkron aja ya untuk mengejar. Nanti pertemuan ketiga kita akan bahas tentang perangkat-perangkatnya Raspberry Pi segala macam itu saya sudah ada videonya nanti mau silakan bisa dilihat di Elinas nanti akan saya posting. Oke, terima kasih semuanya. Oh ya. Oke. Oke, makasih Mbak. Oke, oh ya, mohon maaf. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya.